Mau nanya dok, gimana ya saat di puskesmas atau rumah sakit nanti kalau melahirkan di tengah-tengah fenomena corona ini? Jadi worry dok, apa yang harus kita lakukan? Halo semuanya, salam sejahtera ya. Kembali lagi ditanyakan dokter. Minggu lalu saya di Instagram saya nge-share tentang teman-teman untuk bisa mengajukan pertanyaan. Nanti saya jawab pada video kali ini. Video kali ini saya khususkan bagi kemarin yang sempat menanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai aja. Pertanyaan dari Giah P. Dokter, kehamilan saya ini menuju 4 bulan. Cuman belum tes lab sama sekali. Kemarin mau tes lab tapi ditunda karena virus. Apakah tidak apa-apa dokter? Baik. Ini tentang pemeriksaan laboratorium ya. Memang kalau sewaktu hamil kita wajib untuk melakukan pemeriksaan lab. Termasuk pemeriksaan cek darah, kemudian cek urin. Itu yang paling umum dilakukan. Nah, untuk tes lab ini sebenarnya bisa dilakukan kapan aja. Artinya pada trimester pertama boleh, trimester kedua juga nggak apa-apa. Atau menjelang lahiran misalkan sudah masuk trimester ketiga, 35-36 minggu juga sebenarnya tidak ada masalah. Tujuan cek lab ini sebenarnya untuk screening aja Bu ya. Screening kesehatan ibunya ya. Misalkan nanti kalau cek lab darah itu bisa untuk lihat kadar hemoglobin, apakah ibu mengalami anemia atau enggak. Kemudian yang paling penting juga gula darahnya ibu tinggi atau enggak. Kemudian juga screening untuk ada tidaknya infeksi menular ya seperti HIV atau hepatitis B. Karena ini rentan nanti menentukan gimana proses lahirannya. Dan juga pemeriksaan urin, biasanya untuk melihat ada protein urin atau enggak. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kondisi lagi wabah, lagi pandemi seperti ini, ditunda aja nggak apa-apa. Yang penting tunggu kondisinya semuanya bagus, 4 bulan nanti dicek berapa bulan lagi juga nggak apa-apa. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Maulidia Putri, _Putri. Dokter, kehamilan saya sudah mau masuk minggu ke-17, artinya sudah mau 4 bulan lebih ya. Apakah normal jika kaki dari atas sampai ke telapak kaki sakit? Luar biasa, seperti nyeri-nyeri ngilu gitu. Mohon pencerahannya dokter, karena mau cek ke dokter belum berani. Oke, jadi ini sebenarnya saya sempat bahas ya tentang kram tangan atau kaki atau kesemutan yang terjadi pada saat hamil. Sebenarnya memang ada kondisi normal yang bisa menyebabkan hal ini. Misalkan karena memang ada perubahan bentuk tubuh ibu ya. Ibu sudah berat badannya nambah. Tentunya beban untuk kaki juga bisa lebih bertambah. Kemudian penambahan cairan ibu. Ya, ini juga kadang-kadang karena cairan tubuh ibu bertambah, termasuk darah ya. Ini menekan saraf-saraf biasanya tangan atau juga kaki. Kalau di kaki biasanya juga bisa karena penekanan di saraf pangkal paha atau ischialgia ya. Nyeri menjala dari biasanya pinggang atau bokong sampai ke kaki. Kemudian juga bisa karena hal khusus, misalkan karena kehamilannya sudah agak besar, otot-otot dasar panggul ini mulai tegang ya, mulai capek, apalagi kalau misalnya ibunya sering aktivitas berdiri lama. Ini bisa menekan juga saraf, makanya menjalar. Ciri-ciri kalau misalkan saraf itu biasanya yaitu menjalar dari atas sampai ke bawah. Ini sebenarnya tidak ada masalah Bu ya, cuman kalau memang kondisinya membuat Anda jadi sulit untuk jalan, saran saya sebaiknya menemui dokter, nggak apa-apa. Meskipun kondisinya lagi wabah pandemi gini nggak apa-apa, karena kan kalau kondisinya cukup berat sampai nggak bisa jalan, mengganggu aktivitas, yaitu wajib diperiksa. Nah, hal apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya ibu bisa minum pereda nyeri dulu aja. Misalkan kayak paracetamol, itu aman. Mungkin yang dosis 650 mg itu bisa untuk meredakan nyeri sementara. Bantu dipijat juga apa-apa. Kemudian bantu juga lakukan senam hamil atau yoga untuk melenturkan ini saraf pangkal paha ya, atau saraf yang menjalar, pokoknya yang ke kaki. Atau juga Anda bisa lihat metode senam ya, senam atau peregangan untuk piriformis syndrome. Mungkin cari aja di Google atau di YouTube, itu banyak. Itu juga membantu untuk meredakan nyeri menjalar yang Anda rasakan dari pinggang atau bokong itu sampai ke kaki. Lanjut ya ke pertanyaan yang ketiga dari Journey Bunda. Hai dokter, mau tanya apa demam di trimester awal dengan suhu 36,6 sampai 37
Selama seminggu normal, soalnya saya baru kehamilan pertama, jadi was-was banget, apalagi dengan keadaan pandemi yang sekarang ini. Oke, ini kehamilannya berapa minggu nih? Kehamilan kehamilan berapa minggu dulu ya? Mungkin nanti boleh dijawab lagi di IG komentarnya. Jadi kalau orang dikatakan demam sebenarnya kalau suhu tubuhnya di atas 37,5 ya. Kalau misalnya 36,6 itu masih normal. 37 juga masih dianggap normal. Banyak penyebab kenapa suhu tubuh ibu agak sedikit mungkin kayak anget gitu ya. Misalkan karena ibu kecapean bisa, kemudian ibu kurang istirahat juga bisa, ibu mengalami dehidrasi atau kurang minum itu juga bisa tubuhnya sedikit lebih hangat. Sebenarnya ini tergolong normal sih ya, maksudnya tidak demam yang benar-benar demam tinggi, cuman gini, mungkin ibu perlu dicek suhunya secara berkala ya, suhu termometer dengan termometer biar lebih akurat, diperhatikan cara pakainya. Kadang-kadang kalau kita masangnya nggak pas juga hasilnya bisa berbeda. Kalau misalkan ibu merasakan memang demam, ada mungkin keluhan yang lain kayak sakit kepala, nyeri perut, nyeri ulu hati, mual-mual, atau mungkin gejala yang lainnya batuk, pilek, atau dan sebagainya, sebaiknya kalau lebih dari 3 hari memang itu harus dicek ya Bu ya. Demam lebih dari 3 hari meskipun lagi pandemi seperti ini, itu adalah wajib untuk dicek. Karena apa? Karena demam yang berkepanjangan, ya bisa aja ada masalah misalkan infeksi pada ibu hamil. Paling sering adalah infeksi saluran kencing, itu yang paling sering dan paling umum terjadi. Jadi ibu bisa cek dulu, kalau misalkan demamnya lebih dari 3 hari, sebaiknya menemui dokter. Lanjut pertanyaan berikutnya, dari Yantili dan Deskor baik. Halo dok, usia kehamilan saya 39 minggu, usia saya umur 41 tahun. Dan belum ada kontraksi, ada cara cepat untuk cepat melahirkan kah? Dan apa resiko di umur 41 tahun jika ingin lahiran normal? Ya sebenarnya dilihat dari usia kehamilan masih bisa ditunggu dulu ya. Artinya bahwa lahiran sebenarnya bisa terjadi antara 37 sampai paling mentok itu 42 minggu. Tapi biasanya 41 minggu kalau muncul kontraksinya belum ada muncul kontraksi ya bisa dibantu dengan induksi atau rangsangan persalinan. Kalau dari umurnya 41 tahun, kehamilan di usia sekian memang agak berisiko ya. Resikonya sebenarnya macam-macam. Salah satunya adalah melahirkan bayi prematur. Tapi ini kan sudah 39 minggu berarti kan aman ya. Resiko perdarahan selama habis melahirkan atau pas proses kelahiran itu bisa. Kemudian resiko hipertensi sewaktu hamilnya biasanya sudah mulai terlihat gejalanya saat masuk usia kehamilan 20 mingguan, 5 bulanan. Sebenarnya resikonya lebih ke resiko ibu selama hamil. Tapi kalau sampai sekarang 39 minggu, tidak ada masalah apa-apa ya sebenarnya nggak ada masalah. Proses lahiran akan berjalan seperti biasa selama kondisi ibunya bagus. Memang usia kehamilan kalau orang hamil lebih dari 35 tahun memang agak berisiko ya sebenarnya. Apalagi kalau ini 41 tahun. Mungkin ibu bisa lakukan rangsangan secara mandiri ya di rumah, misalkan dengan merangsang puting payudara. Dirangsang aja pakai mungkin dilap, diusap-usap pakai tangan, dipelintir-pelintir. Kalau sudah agak kencang perutnya di stop. Ibu juga bisa jalan-jalan, mungkin sekitar rumah jalan-jalan ya. Kemudian ibu juga bisa berhubungan intim tanpa kondom. Jadi si sperma suaminya dibuang di dalam. Itu juga bisa membantu merangsang untuk munculnya kontraksi. Cuman ini hati-hati kalau misalkan ibu punya masalah kesehatan sewaktu hamil ya jangan dilakukan dulu. Misalkan pernah keguguran, pernah lahiran prematur, pernah pecah ketuban, konsultasikan dulu sama dokter. Ini bisa ditunggu dulu, mungkin sekarang sudah, ini pertanyaan 6 hari lalu sih ya. Jadi mungkin sudah masuk 40 minggu. Nggak apa-apa sih, ditunggu aja maksimal sampai minggu depan. Kalau belum lahir juga, nggak ada kontraksi, ya sebaiknya nanti menemui bidan, nanti ada pilihan di induksi. Induksi ini nanti Anda dibantu dengan obat supaya muncul kontraksinya. Pertanyaan berikutnya dari Lutfarina. Dokter bikin video seputar perawatan pasca operasi sesar dong. Saya sudah operasi 15 hari yang lalu, kenapa masih sakit ya? Dan buat jalan sakit banget. Oke, Lutfarina. Jadi sebenarnya ya, umumnya untuk luka operasi, untuk bagian luar itu 2 minggu itu sudah sembuh sih. Seharusnya ya, sudah kering lukanya. Cuman memang untuk penyembuhan luka bagian dalam bisa lebih lama. Bisa sampai 4 minggu, sebulan, atau mungkin lebih. Sebenarnya perawatan luka operasi ini gampang banget.
Yang penting Anda jangan kena air aja kalau lukanya masih baru, masih basah. Jadi kalau mandi boleh pakai plester atau mungkin yang kedap udara pakai latex yang kedap udara itu supaya nggak kena air. Ya kalau mau pakai perban boleh juga, cuman ya hati-hati jangan kena air. Kalau kena perban, kalau pakai perban artinya bisa dibuka dong ya, bisa diganti secara berkala 2 hari sekali, dibersihkan aja, diusap pakai NaCl ya, larutan salin atau larutan infus ya, kemudian ditutup lagi. Cukup gitu aja, nggak usah pakai betadine atau apapun. Nah untuk nyeri memang masih umum ya, 15 hari kadang-kadang masih nyeri. Ada ini sebenarnya nyeri kan, persepsi nyeri juga subjektif sifatnya. Mungkin ada yang nggak begitu dirasakan kalau nyerinya ringan, tapi ada yang orang sensitif banget sama nyeri yang sedikit sudah dibilang nyeri banget ya. Cuman ini nggak apa-apa, selama lukanya sudah kering, tidak keluar cairannya ataupun darah, ini sebenarnya nggak apa-apa 15 hari. Nanti ditunggu aja sampai sebulan, biasanya luka sudah benar-benar membaik. Pertanyaan berikutnya dari Devi Jani. Dok, usia kehamilan saya sudah 17 minggu. Kadang suka pilek-pilek dan batuk-batuk ringan. Apa boleh minum obat warung? Seperti Panadol Cold dan flu dan OBH. Soalnya saya punya asma. Kalau nggak dihentikan takutnya malah tambah parah sakitnya. Oke Devi Jani. Ini agak hati-hati ya, karena ibu kalau punya riwayat asma sebelum hamil, ya bisa aja nanti sewaktu hamil asmanya kambuh ya, hati-hati. Sebaiknya kalau memang punya riwayat asma, kalau udah mulai sesek, langsung aja ke rumah sakit ya. Ini karena kondisi emergensi. Untuk batuk-batuk ringan dan pilek ini secara umum paling ya bisa disebabkan karena flu ya, flu biasa. Karena apalagi kalau cuaca saat ini atau mungkin polusi dan lain sebagainya ya. Kalau obat seperti Panadol, Cold dan flu dan OBH untuk usia kehamilan 17 minggu relatif aman, boleh. Cuman sebaiknya tidak dikonsumsi jangka panjang. Artinya ya kalau 3 hari nggak membaik ya temui dokter aja daripada ngobati terus-menerus tapi nggak membaik. Kalau saran saya mending kalau obat ya, obat alami aja dulu. Misalnya kayak minum air jahe, air kencur. Itu bisa meredakan batuk, atau jeruk nipis dikasih kecap. Itu cara kuno sih ya sebenarnya, tapi itu aman untuk ibu hamil. Atau kalau obat seperti sirup Silex ya, Silex itu bisa untuk meredakan batuk dan flu juga sewaktu hamil, dan itu aman kalau digunakan sewaktu hamil. Pertanyaan dari spt.cm. Maaf melenceng pertanyaannya dok, kalau imunisasi untuk bayi 3 bulan perlu ditunda tidak ya selama masa pandemi ini? Ya ini sebenarnya saya sempat bahas ya di channel saya sebelah yang di Ensiklopedia Dokter, saya sempat bahas tentang imunisasi di waktu pandemi ini. Mungkin bisa dicek aja. Secara umum menurut pedoman Ikatan Dokter Anak Indonesia, imunisasi ini tetap dilakukan ya meskipun lagi pandemi ini. Cuman Anda harus memperhatikan kebersihan, jaga jarak, dan kalau bisa buat janji dulu sebelum Anda imunisasi. Karena kan ada beberapa yang tidak melayani, ditutup ya. Karena memang imunisasi sebenarnya tidak harus segera. Cuman harus diwajibkan, tetap harus imunisasi. Kalaupun telat, maksimal 2 minggu, jangan lebih. Maka dari itu dibuat janji. Kemudian, untuk jadwal imunisasi berikutnya ya buat janji lagi. Jadi, supaya kita kan nggak tahu nih pandeminya sampai kapan. Jadi supaya bisa untuk jaga-jaga nanti, oh ya nanti berarti tanggal segini sudah pasti ada. Jadi nggak ibu bolak-balik malah ke sana nggak buka balik lagi. Itu kan juga merisikokan diri, nggak boleh keluar rumah untuk kondisi saat ini. Jadi imunisasi tetap harus, kalau telat maksimal 2 minggu maksimal. Pertanyaan berikutnya dari Verawanti 18. Dok mau tanya, apakah ide yang baik jika melahirkan dengan cara dirangsang? Hanya ada khusus di rumah sakit itu aja yang tersedia perangsang, jadi melahirkan tidak nunggu nyakiti yang luar biasa. Ini salah persepsi ya Verawanti. Merangsang induksi itu sebenarnya dibantu supaya muncul kontraksi. Namanya lahiran, apalagi kalau lahiran normal, pasti sakit. Baik normal maupun induksi, malah sakit. Cuman selama ini saya sering dapat kayak sharing kalau orang yang diinduksi lebih nyeri. Kenapa kan? Karena biasanya kontraksinya dibuat dengan bantuan ya, dengan bantuan obat ataupun induksi yang cara yang lainnya. Cuman ini katanya lebih sakit. Jadi kalau supaya dirangsang supaya tidak nunggu nyakit yang luar biasa ya ini salah, karena kalau pas di proses induksi ya juga sakit gitu. Jadi tetap induksi apa enggak tergantung indikasi dari bidan atau dokternya.
Kalau memang persalinan nggak maju-maju, sudah lewat HPL, mungkin induksi persalinan bisa dilakukan. Permawanti 4. Dok, saya hamil 8 bulan. Saya khawatir kepala bayi saya kalau belum ke bawah. Kata dokter pas 2 USG sudah di bawah, tapi kata bidan masih di atas. Apa mungkin masih muter-muter ya kepalanya? Kadang di atas, kadang di bawah. Minta solusinya. Jadi memang gini, ada memang kemungkinan bayi masih bisa muter kalau misalkan dia masih kehamilannya masih kecil ya, di bawah 8 bulan biasanya. Kemudian juga belum masuk panggul kepalanya, itu masih dia bisa muter-muter. Cuman kalau semakin besar usia kehamilan, bayinya juga otomatis makin besar. Ruang geraknya juga makin sempit. Sebenarnya kecil resikonya dia muter-muter. Mungkin aja pemeriksaannya ini ada ketidakpasan ya. Kalau misalkan untuk melihat posisi dengan USG memang itu yang paling akurat ya. Kadang-kadang kalau diraba, kalau bidannya kurang berpengalaman, dengan peraban aja juga bisa salah gitu. Gak apa-apa sih 8 bulan, biasanya memang kepala sudah di bawah dan menetap. Jarang sih kalau muter-muter karena dia sudah sempit ruang geraknya ya. Kalau saran saya sering aja jongkok, sering nungging, mungkin sebelum makan 5 menit atau sampai 15 menit sebisanya aja dilakukan setiap hari. Itu membantu sih supaya kalaupun kepalanya bayi di atas bisa muter ke bawah, ataupun kalau yang sudah di bawah ya nggak muter-muter lagi gitu. Jadi itu membantu supaya posisinya pas, kepalanya bisa tetap di bawah. Dari Indah Kieta, 30 minggu antara mau SC apa VBAC, masih galau dok, mau kontrol rumah sakit juga was-was, saya masih punya balita. VBAC ini saya pernah bahas ya, mungkin dicek aja video lahiran normal setelah sesar ya. Jadi ini balik lagi Indah, apakah jarak usia kehamilannya cukup? Ini sebenarnya bukan kita yang menentukan, tapi yang menentukan adalah dokternya, bukan pasiennya. SC apa VBAC ini. Karena nanti ada beberapa penilaian yang ya lumayan banyak juga, termasuk jarak kehamilannya berapa, kemudian jumlah kehamilannya, kemudian juga posisi pemeriksaannya itu penipis tebal tipisnya dari bekas operasinya dan lain sebagainya. Jadi ini bukan Anda yang nentukannya adalah dokternya. Kalau dokternya, oh ini bisa lahiran normal ya VBAC, setelah sesar bisa lahiran normal ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau harus sesar ya jangan dipaksakan VBAC, kan dokter yang lebih ngerti. Jadi jangan dipaksakan, sesuai keinginan kita. Yang penting lahirnya selamat, ibunya selamat, yaitu yang tujuan yang paling utama. Nuzulul Rahmi 704. Halo dok, usia kehamilan saya memasuki 5 bulan tapi masih mual muntah, lemes, pusing, dan sakit kepala. Ini kehamilan saya yang ketiga. Selama kehamilan ini saya sering konsumsi obat. Nah ya banyak ya obatnya. Bahayakkah bila obat tersebut dikonsumsi jangka panjang, khususnya omeprazol, jika tidak ada perut terasa kembung, tidur telentang, nggak bisa makan pun harus pilih-pilih. Nuzul, Mbak Nuzul. Saya tanya dulu, ini obatnya dapatnya dari mana? Ya, kalau dari dokter, otomatis dokter sudah mempertimbangkan keamanan obatnya. Memang ada beberapa obat ini bisa kok dikonsumsi sewaktu hamil. Maksudnya tingkat keamanannya nggak apa-apa. Tingkat B, kategori B yang artinya aman aja, nggak apa-apa dikonsumsi sewaktu hamil, nggak ada masalah. Cuman evaluasi lagi, makannya gimana kok. Biasanya kan untuk mual muntah 4 bulan itu maksimal sudah mulai reda ya. Ini kalau 5 bulan masih ada, apakah memang ada riwayat asam lambung sebelumnya, punya riwayat MAS sebelumnya, atau makan yang nggak bagus, atau mungkin juga efek vitamin ya. Ini sering banget efek vitamin bikin mual muntah juga, terutama kayak vitamin penambah darah, vitamin asam folat, itu sering bikin mual-mual juga. Atau sebab lainnya, misalkan memang ada masalah pada kehamilannya, hati-hati. Misalnya kayak kondisi preeklamsi, itu perlu dicek tekanan darahnya. Kadang-kadang kalau ada mual-mual, pusing, sakit kepala, hati-hati preeklamsi juga. Jadi gini, balik lagi ke dokternya. Hasil pemeriksaan dokternya, ibunya kenapa? Apakah normal karena kehamilan atau yang lainnya ya? Kalau obat-obat ini saya sebenarnya nggak apa-apa, dikonsumsi aja sewaktu hamil sesuai dosis dari dokternya. Tanya dari Weni. Dok, usia kehamilan saya 15 minggu, sekitar 4 tahun lalu saya pernah sakit pneumonia, radang paru ya. Dan terapi obat 6 bulan. Oh ini sepertinya bukan pneumonia, ini TB ini. Kalau 6 bulan ya. TBC. Dan sekarang saya sangat khawatir di tengah wabah corona dan ini saya sedang flu bersin-bersin dan pusing. Sudah dapat obat flu dan paracetamol dari dokter spesialis paru. Apakah tidak apa-apa? Ya yang penting Weni ini harus stay di rumah ya. Artinya ya jangan kontak dengan orang lain dulu kalau lagi memang ada riwayat penyakit paru pertama.
kemudian sekarang lagi bersin-bersin, lagi batuk flu ya, stay aja di rumah, jaga kebersihan, makan bergizi, obat dokter dikonsumsi aja. Karena kalau misalkan Anda keluar rumah di saat kondisi seperti ini, akan merisikokan diri. Apalagi dulu punya riwayat TBC sini ya, untuk pengobatan 6 bulan nih TBC nih kayaknya. Kalau radang paru nggak selama ini kok. Gitu, jadi nggak apa-apa, obat flu, paracetamol dari dokter dikonsumsi aja. Yang penting istirahat, jaga kebersihan, makan bergizi, jangan keluar rumah. Itu aja. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini, karena pertanyaannya banyak banget, saya nggak bisa semuanya. Nanti kita jawab di video-video yang lain ya, yang berikutnya. Nanti tetap pertanyaan yang ini saya usahakan untuk dijawab semuanya. Pertanyaan dari Clickwares99. Mau nanya dok, gimana ya saat di puskesmas atau rumah sakit nanti kalau melahirkan di tengah-tengah fenomena corona ini? Jadi worry dok, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Clickwares, Anda nggak perlu mikir dari sekarang sih. Meskipun mau dekat lahiran, ini tugasnya dokter dan perawat nanti. Anda harus ngapain? Yang jelas, kalau lahiran ya tetap harus ke tempat bersalin. Nggak bisa dong lahiran di rumah ya. Clickwares. Jadi kalau sudah kehamilan ini biasanya lahirnya kan antara 37 sampai 42 minggu ditunggu sampai memang sudah muncul kontraksi yang baik, sudah mulai muncul lendir dan bercampur darah, ya langsung ke tempat bersalin. Yang penting untuk Anda persiapan, ya pakai masker kalau misalkan nanti mau ke puskesmas atau rumah sakit, bawa peralatannya seperlunya, kemudian jaga jarak dengan orang lain. Syukur-syukur pakai kendaraan pribadi aja ya, Clickwares, jangan pakai kendaraan umum. Dan untuk nanti di rumah sakit pasti ada perlakuan khusus kok, jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu mikir-mikir dari sekarang. Rumah sakit sudah punya SOP atau prosedur operasional sendiri-sendiri. Harus pasien ini diapain nanti di sana nggak apa-apa. Mungkin setiap rumah sakit akan berbeda. Yang jelas, lahiran di saat kondisi seperti ini nggak apa-apa kok. Jangan terlalu khawatir ya. Nanti juga ibu lahiran juga orang yang sakit kan sudah berbeda ruangannya kan. Jalur masuknya juga mungkin ada beberapa yang sudah dibedakan, nggak barengan gitu, nggak ngumpul. Jadi nggak apa-apa. Yang penting untuk saat ini adalah tetap di rumah, makan bergizi, istirahat yang cukup. Kalau sudah muncul tanda-tanda lahiran, misalkan 10 menit sekali kok agak kencang perutnya, kram, setiap 10 menit mungkin sekali atau 2 kali muncul lendir bercampur darah, tandanya mau lahiran, ya langsung aja ke tempat bersalin. Boleh di puskesmas, di bidan, atau ke rumah sakit jika memang ada kondisi khususnya.